Gimana tugas kelompok kita yang kemarin, udah lo kerjain belum? Ya, belum. Duh gimana sih? Pokoknya besok tugas sudah kelar ya. Duh, gue ngerjain tugas aja gak bener. Terus gue bisanya apa sih? Kamu tuh kuliah udah lama, tapi kamu belum lulus juga. Lihat tuh sepupu kamu, udah kerja di BUMN. Iya mah, iya. Duh, umur udah segini, tapi masih gak jelas. Gak berguna banget sih gue. Sebelum kita lanjut, bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Terima kasih. Apakah lo mengenali suara kecil tapi sangat menghakimi yang kerap muncul di kepala terus-menerus, memarahi lo dan bilang bahwa diri lo ini tidak cukup baik? Pastinya kita semua pernah menghakimi diri kita sendiri dengan perkataan yang negatif, bahkan sifatnya menjatuhkan diri sendiri. Itu adalah ego Superman overaktif yang sedang berbicara. Ia muncul berkat perasaan tinggi akan esensi moral yang berlebihan. Dan akhirnya ia bisa membuat kita sangat keras pada diri sendiri. Bahkan mengkritis diri terhadap hal-hal yang gak perlu. Ilmu psikologi yang sudah berevolusi menyebutkan bahwa mengkritik diri sendiri adalah hasil dari amigdala, pusat ketakutan dalam otak yang berkembang secara besar. Jadi ini nggak sama dengan memberi diri sendiri sebuah cek realitas ataupun menjadi penggagas perubahan personal dalam diri. Dalam banyak kasus, mengkritik diri sendiri akan mengarah pada rasa meragukan diri sendiri dan rasa tak mampu. Beberapa studi menunjukkan bahwa mengkritik diri sendiri juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan rasa cemas. Iya, kita memang butuh melek terhadap diri sendiri. Tapi mengalahkan diri hingga babak belur sendiri juga tak akan membuat kita jadi versi yang lebih baik. Lantas satu-satunya yang bisa menolong hal ini adalah rasa menyayangi diri sendiri, termasuk tidak memberatkan diri sendiri dan memberi diri sendiri ucapan-ucapan yang baik. Lo cenderung akan menghukum diri lo sendiri terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri dan membuat lo sulit untuk berkembang setiap harinya. Kata-kata negatif ini terus-menerus keluar dari dalam diri lo akibat lo tidak memiliki kemampuan cukup dalam cinta diri atau self-love. Orang yang memiliki self-love adalah dia yang mampu menghargai dirinya sendiri, mampu berteman dengan dirinya sendiri sehingga ia menjadi individu yang lebih baik untuk diri lo dan orang. Self-love yaitu suatu apresiasi terhadap diri sendiri yang bersifat dinamis, yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual kita. Tindakan yang membuat kita dewasa. Dengan cara jujur dengan diri sendiri, mengenai kekurangan kita serta kekuatan yang kita miliki dan juga menjadi diri sendiri. Sama halnya dengan kita mencintai orang lain hanya saja ini dengan diri sendiri. Contohnya adalah saat lo sudah berhasil menerima kekurangan dan kelebihan lo, fokus terhadap tujuan hidup yang lo miliki, lalu hidup secara puas dengan usaha yang telah lo lakukan. Gak hanya bermanfaat untuk membuat lo merasa tenang dalam menjalani hidup, self-love juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental lo, seperti mendapatkan kepuasan hidup, membiasakan diri untuk hidup sehat, menjaga diri kita dari depresi dan kecemasan. Self-love is the primary relationship you'll have in your life. To the more you develop this relationship, the more fulfilling your life will be. Cintai diri adalah hubungan utama yang akan lo miliki dalam hidup lo. Semakin lo mengembangkan hubungan ini, maka akan semakin memuaskan hidup lo. Lalu, bagaimana cara melakukan self-love? Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Lo yang ingin meningkatkan self-love terlebih dahulu harus sadar dengan diri lo sendiri. Sadar di sini maksudnya adalah lo harus mengenal dan memahami karakter diri lo. Apa yang menjadi kelemahan serta kekuatan lo? Mungkin terkesannya remeh, tapi mengenal diri sendiri adalah langkah awal untuk bisa menemukan dan mengembangkan self-love lo. Dengan lo lebih mengenal diri, lo jadi lebih bisa menentukan arah kemana lo mau menuju. Layaknya sebuah kapal, lo adalah nahkoda di dalam kapal lo sendiri.
Bukan orang lain yang menentukan arah kapal lo dan tujuan kapal lo. Mengenal diri sendiri bukan berarti egois yang tak mau mendengar pendapat orang lain. Tetapi dengan mengenal diri ini, lo jadi lebih bisa matang dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan begitu, lo bisa lebih mudah dalam menyesuaikan kondisi, emosi, dan cara lo bersikap kepada orang lain. Yang kedua adalah self-worth, harga diri. Self-worth adalah suatu prinsip yang dimiliki oleh seseorang ketika ia sudah mengenal dirinya sendiri. Self-worth akan hadir ketika seseorang sudah menyadari bahwa dia tidak perlu mengikuti standar penilaian orang lain karena dia sudah mengetahui apa yang menjadi standar untuk menjadi diri sendiri. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa dipastikan akan memiliki self-love yang tinggi dalam dirinya. Karena dengan self-worth, sama aja dengan lo sudah menghargai diri lo sendiri apapun keputusan yang lo ambil. Lo gak perlu memenuhi kriteria apapun untuk merasa berharga. Yang ketiga adalah self-esteem. Self-esteem berbeda dengan self-worth, tetapi masih memiliki hubungan. Self-esteem adalah hasil evaluasi kita terhadap diri sendiri. Hal ini termasuk dalam penilaian lo terhadap sesuatu yang lo kuasai dan sesuatu yang kurang lo kuasai. Self-esteem lo dapat meningkat jika lo memiliki self-worth di awal yang baik. Berbagai cara bisa lo lakukan dalam meningkatkan tingkat self-esteem lo. Di antaranya adalah berhenti membanding-bandingkan diri lo dengan orang lain dan berbuatlah baik kepada sesama. Yang keempat adalah self-care atau perawatan diri. Self-care adalah suatu tindakan yang lo lakukan untuk menjaga kesehatan diri lo sendiri, baik fisik maupun mental. Lo bisa melakukan berbagai kegiatan yang lo sukai untuk menjaga kesehatan lo. Self-care sendiri adalah kegiatan untuk menyeimbangkan hidup dengan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup yang dilakukan individu itu sendiri. Kegiatan yang bisa lo lakukan diantaranya adalah dengan mendengarkan musik, menonton film di akhir pekan, berolahraga, menghabiskan waktu dengan orang terkasih, dan masih banyak lagi. Mulai ubah kebiasaan lo mencaci diri dengan lebih mencintai diri sendiri. Jadilah sahabat bagi diri lo sendiri. Karena seorang sahabat mampu bersifat welas asih serta pengertian ketika lo dilanda kegagalan dalam menjalani proses di kehidupan.